terganggu atau tidak, saya rasa 11 anaknya terganggu. Seorang anak itu kan ada yang ekspresif ya, ada yang ekspresif, ada yang agresif, ada yang defensif juga. Kalau saya mungkin, saya nggak terima, bisa-bisa. Tapi ada juga orang yang menghindar untuk menemukan kemenangan. Oke, makasih teman-teman. Tanpa mau rasa hormat, memang kalau berdasarkan keterangan yang saya peroleh, pernah diperiksa sebelumnya. Tapi tanpa mau rasa hormat, memang itu dipegang sama klien saya, sama rekan saya, sorry. Jadi saya belum incas pada kasus itu. Seperti saya pertunjukkan sebelumnya bahwa memang kuasa saya itu memang hadir di sini, di tengah peristiwa ini untuk menanggapi segala peristiwa atau tudingan miring yang hadir kepada klien saya beserta dengan para anaknya. Itu. Jadi kalau udah diperiksa peristiwa seperti apa, terus terang saya tidak dapat mengetahuinya dikarenakan oleh itu dipegang oleh rekan saya, Rando Hasibuan gitu sebelumnya. Ya. Hingga pada saat ini sih memang klien saya masih sama seperti preskon sebelumnya, tidak ingin menambah musuh, namun ingin menambah saudara. Makanya dengan adanya peristiwa ini juga kuasa yang diberikan juga masih untuk menghadapi peristiwa ini aja, tidak ingin melaporkan serangan balik karena memang masih pada prinsip sebelumnya. Meskipun memang kita punya celah untuk mengambil langkah hukum lainnya, gitu. Tapi sehingga pada sini saya belum dapat order untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya ini sudah saya nyatakan sebelumnya, cuman mungkin digamblang yang lebih detail ya, karena melihat juga tension serangan ke klien saya sangat besar. Okay. Satu deh, saya mau tanya, anaknya tidak menafkahi kapan? Sejak kapan? Oke, tanya balik dong. Sebelumnya anak ini dinafkahi siapa? Ingat ya, ini saya cuma mau bicara nih. Kalau kita nikah dengan seorang perempuan yang berstatus janda dan memiliki bonus, itu juga jangan nafkahin mamanya aja. Wajib demi hukum dan agama pun mengatur untuk menafkahi anaknya, gitu loh. Sebenarnya sih ini saya rasa halayak ramai paham lah, ya dong, alur laporan ini gimana sih? Tujuannya apa, main achievementnya apa, kelihatan sih. Saya tidak menjustifikasi siapapun ya, tapi kalau tanya nafkah atau tidak, ya kita buktikan aja nanti gitu. Cuman patut untuk digarisbawahi. Kalau saya ngomong nih ya, saya berbicara ya. Kalau hadir, terus tiba-tiba, saya juga mau statement sebelumnya, saya dibilang nggak ngerti akan peristiwa ini. Saya rasa saya udah lulus ujian advokat, saya juga punya sertifikat, saya mengerti. Namun saya menghargai setiap etika dan tutur kata yang lisan saya sampaikan. Tapi ingat, ya dong, kalau Anda tanya masalah nafkah, saya pun ingin menjabarkan nih. Nafkah diberikan ini gimana aturannya? Karena hak asuh itu dipegang oleh ibu, hak pengampuan dipegang oleh ayahnya. Nah, kalau ibu ini ternyata telah menikah sama orang lain, ayah ini masih tetap berhak untuk memberikan nafkah. Tapi kan juga gimana cerita di balik ini semua kan juga pasti ada story behind the scene, bro. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita mau kupas lebih lanjut sih, klien saya tidak mengizinkan. Mohon maaf untuk rasa hormat rekan-rekan media. Karena apa? Karena klien saya itu tidak mau gibah dan tidak ingin melontarkan fitnah. Meskipun hingga pada saat ini kami terus diserang oleh fitnah dan opini buruk, gitu sih. Terus terang saya hingga pada saat ini belum dapat story atau cerita lebih lanjut dari klien saya terkait hal itu. Cuma sebagai praktisi hukum dan sebagai kuasa hukum, saya ingin menggambarkan cuma satu. Saya tidak bilang tidak, karena saya belum konfirmasi dengan klien saya. Tapi setahu saya, kalau orang menikah itu ada buku nikahnya. Kalau berpisah, ada putusan perceraiannya. Nah, kalau tiba-tiba datang, bilang pernah nikah segala macam. Ini saya ngomong ya, kalau pandangan saya nih. Karena kan kemarin saya juga dikasih info sama sekretaris saya bahwa ada orang yang memberikan statement terkait pernah pernikahan 3 kali. Saya jawab 1. Kalau saya berpedoman pada putusan cerainya nggak dipertunjukkan, ya dong. Buku nikahnya kapanpun nggak pertunjukan. Ya kalau saya sih beranggapan fans atau grupis mungkin menurut saya, mungkin ya kalau saya ngomong. Saya nggak menyerang siapapun. Kalau pandangan saya, mungkin fans yang berlebihan gitu apa gimana saya nggak tahu. Sepengetahuan saya terakhir di medical check up. Sama ada beberapa urusan bisnis mungkin ya, klien saya mungkin. Tapi balik ke sini kan lagi di blok loh, nggak boleh balik. Namun tegas nih, saya tahu alur pertanyaannya kemana. Kalau misalnya ada panggilan hukum sebagai warga negara yang baik, pasti dihadir. Atau ada mekanisme lain, pasti kita hadapi. Ya dong. Walaupun juga saya mau ngasih edukasi hukum sedikit sebelum Yunanya saya jawab. Anak ini seingat saya, berdasarkan dokumen yang saya miliki itu berumur 16 tahun.
Oktober nanti berumur 17 tahun. Saya rasa pihak kepolisian juga punya high attention detail akan perkara ini gitu loh. Nah, saya sih ingin pertanyakan kembali bahwa tanpa adanya instruksi dari klien saya, justru saya ingin mempertanyakan bahwa bagaimana terkait hak hukum dari klien saya ini. Karena kan ini anak, apakah ada LP baru atau ada mekanisme lain? Karena sampai saat ini kita belum ada SP2HP nih. Kemarin bilang kasus sudah naik atau segala macam. Nggak tahu deh, mungkin rekan saya yang megang kasusnya sudah terima SP2HP atau belum, saya nggak tahu. Cuma hingga pada saat ini kita belum terima SP2HP. Jadi pengembangan hasil penyidikan perkara kita belum pegang. Terganggu atau tidak, saya rasa 11 anaknya terganggu. Karena kan gini bro, ada juga seorang anak itu kan ada yang ekspresif ya. Ada yang ekspresif, ada yang agresif, ada yang defensif juga. Kalau saya mungkin saya nggak terima habis-habisan. Tapi ada juga orang yang menghindar untuk menemukan kemenangan. Nah, gitu. Tapi kalau terganggu, saya rasa 11 anaknya terganggu. Terutama mental anak-anak yang masih di bawah umur. Karena kan juga nggak dapat, karena gini, apa yang dibangun oleh media itu kan juga, saya tidak menyalahkan media ya. Apa yang dibangun dari pernyataan itu kan juga belum setulusnya benar. Nah, itu kan cukup mengganggu impact dari anak-anak klien saya yang masih di bawah umur. Saya juga bingung sih sampai pada hari ini ya. Banyak sekali tudingan yang menyerang klien saya. Ingat ya, seperti pernyataan saya sebelumnya. Saya tidak mengiyakan dan saya tidak mengingkari. Karena memang saya belum terbatas komunikasinya dengan klien saya. Karena memang ada medical check up juga, ada yang urusan bisnis juga. Namun kalau saya berpedoman bahwa kalau memang hadir itu ada buku nikahnya atau kapan cerainya, kapan nikahnya pasti ada. Kayaknya kita bahas yang diakui oleh negara nih. Sama kayak makhluk gaib kemarin kan, datang ada utang tapi menghilang sekarang. Bener dong, walaupun ada teror yang datang ke Instagram saya, bukan Instagram klien saya, tapi saya nggak mau nanggapin karena saya biasa masalah manusia, bukan makhluk gaib. Saya sudah memberikan pandangan secara pribadi. Oke, secara pribadi. Apa yang saya berikan pandangan? Diskriminasi, penelantaran, tidak sebanding dengan eksploitasi. Apakah akan ditempuh terkait eksploitasi ini? Saya belum bisa memberikan tanggapan, namun saya sudah memberikan pandangan hukum. So, jadi saya pun sebagai manusia normal juga cukup salut, di lain sisi sedikit heran kepada klien saya karena begitu legowonya menerima seluruh serangan yang bertubi-tubi yang menyerang klien saya. Patut untuk digarisbawahi bahwa klien saya ini adalah family figure, bukan public figure. Jadi yang dijual ke publik itu, yang dipertontonkan adalah sisi positif dari keluarga tersebut. Positif atau tidak, negatif atau tidak, biar publik yang menilai. Karena hingga pada saat ini, klien saya pun merasa memang inilah konsekuensi sebagai family figure. Meskipun di lain sisi sangatlah tidak mengenakan dan sangatlah sedikit meyakinkan dan sangat mengganggu klien saya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur.